Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viena Amira Putri Firdani dari Prodi Pendidikan Tari. Hari ini saya akan membahas tentang sosialisasi Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata, yaitu dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sila tersebut tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sendiri memiliki fungsi utama, di mana Pancasila sebagai dasar negara dan juga berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan beberapa fungsi utama Pancasila yang akhirnya dituangkan ke dalam 9 poin. Di antaranya, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Nilai-nilai dari simbol Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia percayai dan bertakwa pada Tuhan, boleh disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana warga negara harus menempatkan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah agar terjadi kesatuan mufakat. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana warga negara mengemborkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang-orang lain. Lalu, apa itu ideologi Pancasila? Ronto dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pada tahun 2012 menjabarkan sebagai berikut. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar, pandangan, dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana berkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pancasila sendiri memiliki lambang-lambang tertentu. Lalu, apa saja arti dari lambang Pancasila? Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama, bintang, melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bintang menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia yang saling tolong-menolong. Lalu pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh bertahan dalam akar yang kuat. Lalu kepala banteng yang melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Lalu yang terakhir, padi dan kapas melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan tak adanya kesenjangan antar warga negara. Adapun butir-butir pengamalan Pancasila yang terdapat pada ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 yang mengacu pada sila pertama yaitu percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kita harus mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong, serta bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian penjabaran sosialisasi Pancasila yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.